Halo everyone. Oke, kesempatan kali ini Miss Ajeng ada kabar gembira buat teman-teman. I know teman-teman itu beberapa dari kita tuh punya keterbatasan, mulai dari limit kuota, terus ada yang punya HP atau enggak gitu ya. Jadi kesempatan kali ini karena aku udah lulus, alhamdulillah Miss Ajeng ada sedikit rezeki mau berbagi sama teman-teman. Jadi Miss Ajeng mau ngadain giveaway. Giveaway-nya apa? I will give you pulsa or money cash. Jadi nanti Miss Ajeng bakalan nanyain dulu kalian perlunya cash atau langsung ditransfer pulsa gitu ya. Karena takutnya kalau misalkan langsung transfer pulsa, kalian tuh udah punya paket tersendiri gitu. Jadi Miss Ajeng nggak tahu paket di provider yang kalian pakai itu apa. Jadi takutnya double paket gitu. Jadi kalaupun udah diisi paket buat bulan ini, mungkin uangnya bisa digunakan buat paket bulan depan. The amount of gift, jumlah hadiahnya nggak banyak sih, tapi lumayan gitu ya buat ngisi kuota kalian untuk beberapa untuk satu bulan. It's about 150 bucks. Jadi jumlahnya 150.000 untuk 3 orang pemenang, aka masing-masing dari pemenang itu dapat 50.000. Jadi caranya ada syaratnya. Yang pertama, teman-teman harus subscribe channel Miss Ajeng, tonton video ini sampai selesai, terus komen ya di bawah, dan share sebanyak-banyaknya di sosial media teman-teman. I hope you get the best luck. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Okay, for today the topic still about how to introduce yourself. Jadi hari ini kita akan belajar gimana sih caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Terus tujuannya untuk apa sih kita memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Pertama, mungkin nanti setelah kalian lulus dari sekolah, kalian akan melamar pekerjaan dan ada sesi interview. Mungkin kalau misalkan perusahaannya itu mancanegara, misalkan perusahaan internasional, kemungkinan interviewnya akan pakai bahasa Inggris. Biasanya hal umum ditanyakan itu soal pribadi, soal identitas pribadi. Atau enggak, untuk di kelas bahasa Inggris biasanya hal pertama yang ditanyakan itu memperkenalkan diri. Jadi teman-teman mungkin di kelas 9, 8, kelas 7 waktu di SMP sudah pernah ada materi ini. Nah sekarang gimana caranya supaya lebih matang materinya, supaya teman-teman lebih pede. Jadi goalnya di pembelajaran kali ini, goal itu apa sih? Tujuan. Jadi tujuan pembelajaran kali ini teman-teman itu di push atau didorong supaya bisa memperkenalkan diri secara monolog atau dialog dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum lanjut ke materinya, sebelum Miss Ajeng explain atau menjelaskan materinya, Miss ada beberapa tips untuk belajar bahasa Inggris. Karena banyak dari teman-teman itu malu-malu, takut salah, terus nggak pede, pokoknya nganggap bahasa Inggris itu sulit, padahal nggak sama sekali sulit kalau kitanya mau, kalau kitanya senang, semuanya insya Allah pasti akan mudah. Karena Miss Ajeng percaya manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Jadi kalau yang beranggapan bahasa Inggris sulit karena mungkin itu mindsetnya aja belum dicoba, mungkin ada beberapa hal yang belum tertarik, padahal bahasa Inggris itu seru loh. Jadi tipsnya kalau ingin belajar bahasa Inggris supaya mudah, teman-teman itu pertama harus pede, harus percaya diri, nggak boleh malu-malu, apalagi malu-maluin, nggak boleh, pokoknya harus pede. Mau salah mau bener, pokoknya mau belajar, namanya juga belajar pasti ada salah, nggak apa-apa, nanti diulangi lagi, pasti nanti ketemu struktur yang benernya seperti apa gitu. Yang kedua, jangan takut buat salah. Misalkan ada grammar error, pronunciation error, strukturnya nggak benar, nggak apa-apa. Untuk awal-awal itu nggak apa-apa, karena kita juga belajar itu step by step kan. Jadi nggak mungkin
sekaligus langsung semalam belajar gitu langsung bisa besoknya. Nggak kayak gitu, karena kita juga sebagai native bahasa Indonesia gitu, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sekolah di Indonesia, kadang nih waktu pembelajaran bahasa Indonesia kita juga nggak ada garansi gitu kalau kita tuh bakalan nilainya 100, karena kita orang Indonesia pasti ada aja yang salahnya. Apalagi ini bahasa Inggris itu kan bahasa asing, bukan bahasa pertama, kedua, bener-bener asing, nggak dipakai di kehidupan daily life gitu, nggak dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi wajar teman-teman kalau bikin salah, tapi jangan pernah putus asa. Pokoknya kalau pengen belajar bahasa Inggris itu harus tetap semangat, harus dengerin banyak video tentang conference atau speech, pidato, atau tentang tentang passion kalian itu di mana. Misalkan ada yang senang gaming, berarti review games misalkan pakai bahasa Inggris. Ada yang senangnya dakwah, berarti lihat video-video ceramah yang kebetulan pakai bahasa Inggris. Misalkan seneng nonton ceramahnya Dr. Zakir Naik. Beliau itu dokter medis, tapi dia melakukan dakwah sharing tentang perbandingan agama. Dia orang India, aksen India, tapi dia bahasa Inggris dan lumayan mengerti. Dan selain Miss Ajeng belajar bahasa Inggris sambil mendengarkan ceramah, iman lebih kuat dan skillnya juga lumayan meningkat. Kalau teman-teman senangnya masak, misalkan teman-teman bisa nonton video-video YouTube tentang masak, tapi versi bahasa Inggrisnya. Pasti sedikit-sedikit ada vocab yang masuk, yang keinget. Kalau teman-teman senang make up, misalkan banyak beauty vlogger atau YouTube creator itu tentang beauty make up, teman-teman sering-sering aja nonton. Mungkin nanti ada beberapa structure bahasa Inggris yang mulai nempel-nempel di kepala, biasanya itu cara yang efektif. Nah, sekarang kita back to our business, kita kembali lagi ke topik. Jadi topiknya tentang how to introduce yourself, gimana caranya memperkenalkan diri. Yang pertama ada apa? Yang pertama itu ada greeting and mention your name. Greeting itu apa sih? Greeting itu salam biasanya. As a Muslim, we have special greeting. It is Assalamualaikum or Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, or regular greeting such as Hi, hello, something like that. Jadi itu greeting. Jadi biasanya kalau misal opening sebelum kita memperkenalkan diri, biasanya ada greeting dulu, ada salam pembukanya dulu, nggak sekonyong-konyongnya langsung mengenalin nama, nggak. Biasanya ada salam dulu, salam pembuka, Hai, halo, Assalamualaikum, kayak gitu dulu. Terus yang selanjutnya, hal pertama biasanya mention your name, nama. Kalian bisa mention full name or short name or nickname, terserah kalian aja maunya gimana. Misalkan Hi, my name is Ajeng Mutiara. Hi, I'm Ajeng Mutiara. You can call me Ajeng. Misalkan Hi, nama aku Ajeng Mutiara. Kalian bisa panggil Ajeng. Atau Hi, aku Ajeng Mutiara. Nickname-nya siapa, bla bla bla. Misalkan something like that. Karena nama itu the most important thing. Karena identitas orang itu biasanya keywordnya itu nama dulu gitu, sebelum yang lain-lainnya. Oh ya, lupa. Di sini kalau misalkan greeting sama mention name juga ada dua versi. Kalau misalkan ada versi formal sama informal. Misalkan teman-teman itu lagi di kelas bahasa Inggris, berarti itu versinya versi formal kan di kelas. Tapi kalau misalkan teman-teman di conversation antar teman, berarti pakai versi yang informal aja karena sesama teman kan, jadi nggak usah formal-formal. Kalau di kelas misalkan Hi, let me introduce myself, misalkan izinkan aku memperkenalkan diri, atau allow me introduce myself. Biasanya ada kata allow me atau let me, something like that. Tapi kalau misalkan kalau teman-teman memperkenalkan diri di antar sesama teman itu sebaya, ya udah langsung aja Hi, hello gitu. My name is bla 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 bla. Langsung aja sebutin namanya, nggak usah bertele-tele. Oke, selanjutnya setelah nama kita harus nyebutin apa sih? Kita harus ngomongin apa? Biasanya setelah nama kita tell about
occupation. Occupation itu apa sih? Job atau status kita itu sebagai apa sih? Misalkan I am a teacher, I am a chef, I am a engineer, something like that. Kalau misalkan teman-teman belum punya kerja tapi statusnya sebagai pelajar, ya udah bilang aja I am a student at SMKN 1 Cibinong, or I am a student at Vocational High School 1 Cibinong. Yang selanjutnya, setelah kalian menyebutkan occupation kalian, yaitu menyebutkan asal kalian, about your class. Jadi misalkan I'm from Indonesia, tapi kan Indonesia itu luas, misalkan I'm from West Java, or I'm from Cianjur, I'm from South Cianjur, yang lebih spesifik. Jadi kalau nanyain tempat itu kalian tuh asalnya tuh dari mana sih? Misalkan kata blasteran, apakah pure cuma Indonesia aja atau dari mana? Jadi asal kalian itu dari mana? Biasanya I am from Indonesia, I am from Canada, I am from bla bla bla. Biasanya itu kalau di kelas internasional biasanya pakai negara. Kalau misalkan cuma di kelas biasa aja yang semua orangnya itu orang Indonesia, kalian cukup nyebutin alamat kalian itu, bukan alamat ya, nama daerah gitu, nama daerah tempat kalian itu berasal tuh dari mana gitu. Nah, yang selanjutnya talking about your address. Ini lebih spesifik lagi. Kalau tadi asal kita dari mana, kalau sekarang tempat tinggal kita. Misalkan kita tuh orang Indonesia, tapi tinggalnya tuh di mana sih, yang lebih spesifiknya. Misalkan I live in Cibinong, I live in Cianjur, atau enggak yang pakai nomor, misalkan rumahnya ada nomornya, I live at Pangeran Hidayatullah Street number 64 for example. Misalkan aku tinggal di Jalan Pangeran Hidayatullah nomor sekian, jadi disebutin. Nah, untuk penggunaan preposition ada in, ada at, teman-teman harus hati-hati karena ini ada aturannya. Misalkan kalau kota, negara, dia pakai in. I live in Cibinong, I live in Cianjur, I live in Indonesia, dia pakai in karena cakupannya luas. Tapi kalau misalkan teman-teman udah nyebutin alamatnya itu secara spesifik, ada nomornya, ada RT RW-nya, maka I live at, preposisinya itu pakai at. Jadi di-nya tuh pakai at ya. Jadi harus hati-hati. Next, after you talking about your address, now you talking about your family. Jadi setelah tadi nyebutin tentang alamat, kalian juga bisa telling about your family, bicara tentang keluarga kalian. Misalkan kalian itu berapa bersaudara sih gitu. For example, I have two brother. My elder brother live in Cipanas and my younger brother live with me. I live with my parents. I have beautiful daughter and I have husband. Something like that. Jadi teman-teman bisa ceritain kalian itu tinggal sama siapa, berapa saudara, sisternya, kakak perempuannya atau saudara perempuannya ada berapa banyak, kalian anak keberapa. For example, I'm first daughter, or I'm second daughter, or I'm first son, aku anak pertama. Kalau anak itu secara gender itu bahasa Inggrisnya itu child, tapi kalau misalkan ada gendernya, kalau perempuan itu dibilangnya daughter. Kalau anak laki-laki itu son. Next, yang selanjutnya yaitu talking about our hobbies. What did you do in a free time? Apa sih yang teman-teman lakuin kalau di waktu senggang? Biasanya itu akan menjadi hobi kalian. Apa sih yang sering kalian lakukan? Misalkan my hobby is reading Holy Quran, my hobby is swimming, my hobby is bla bla bla. Biasanya hobi itu sesuatu yang kalian senangi, yang kalian lakukan di waktu-waktu luang kalian. Biasanya native itu what is your hobby, biasanya nggak nanya kayak gitu. Kalau native biasanya what did you do atau what do you do in free time, apa yang kamu lakukan di waktu senggang.
Ya, maksudnya kalau ada orang yang nanya gitu berarti dia nanya hobi kita apa gitu. Sebutin aja hobi kita, misalkan I love gaming, I love watching movie, I love reading, I love bla bla bla. Oke teman-teman, jadi supaya lebih jelasnya Miss Ajeng akan coba buat ngasih contoh gimana sih memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Ya, kita mulai. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Ajeng Mutiara. You can call me Ajeng. I'm from Indonesia. Specifically, I live in Cianjur, Kalpanunggal village. Yeah, I have been teacher for 5 years. I had been a kindergarten teacher. And I had been private teacher and course teacher because I have been teaching when I was in college student. I graduated from Surya Kencana University. My major is English Education Program and my faculty is Teachers Training. Okay. I have family. I have a family. I have been married for 1 year something. I have beautiful daughter. Yeah. Talking about my hobby, I love watching movie. I love watching YouTube. I love dakwah. And now I have new hobby. My hobby is vlog, making vlog and teaching. So I combine between vlog and teaching. I so love it. I freaking love this. Well, that's all about myself. Thanks for your attention. Bye. Oke teman-teman, jadi itu contoh dari Miss Ajeng. Misalkan teman-teman ngerasa kalau aksen Miss Ajeng itu agak-agak kayak orang Sunda, ya emang Miss Ajeng orang Sunda, jadi aksennya beda-beda Sunda aksen. Sekarang kita dengerin gimana aksen yang American style. Jadi misalkan supaya gramatikalnya benar, cara pronunciation-nya benar, jadi Miss Ajeng kasih yang versi American style-nya. Teman-teman bisa dengerin sambil baca teksnya. Nah, di akhir ada apa ya? Ada project nih. Projectnya apa? Teman-teman harus take video, harus memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Jadi nanti teman-teman pakai handphone yang ada di rumah. Ngerekamnya itu harus landscape, jadi memanjang gitu. Nanti bagi teman-teman yang udah mengumpulkan, bikin videonya sebagus mungkin, karena nanti Miss Ajeng bakalan coba buat nge-upload ke YouTube supaya kita bisa lihat gimana sih kerjaannya teman-teman, supaya orang lain juga tahu. Dan selamat mengerjakan. Terima kasih untuk waktunya dan selamat beristirahat. Bye. Hi, my name is Elizabeth Martha Wijaya. My friends call me Ellis. Originally, I am from Nganjuk, a small town in East Java. But since I am studying in the university, I live with my aunt and uncle in Semarang. My address is 43 Sorojat Dalam Street. My phone number is 0813 9945 6789.